Bung Hatta bayar listrik pun kewalahan. Apakah dia dimiskinkan? Insinyur Muhammad Hatta adalah pejabat 02 yang sangat sederhana dalam hidupnya. Bung Hatta, panggilan akrabnya merupakan teladan dari berbagai aspek, terutama dalam hal kejujuran. Meski dia menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat itu, dia tidak pernah menggunakan uang negara untuk kepentingan keluarga dan pribadinya. Bisa dibayangkan bagaimana dengan hari ini? Dalam sebuah kisah, diceritakan bahwa ekonomi Bung Hatta memburuk usai pensiun menjadi wakil presiden mendampingi Bung Karno kala itu. Bahkan sekedar untuk beli kopi, gula, hingga bayar listrik, Bung Hatta tidak mampu. Dikutip dari inews.id, Bung Hatta berkata, "Bagaimana saya bisa membayarnya dengan pensiunan saya? Kalau tidak ingat UK, saya tidak berkeberatan hanya memakai lampu tempel saja." Jadi hanya karena dia ingat dengan istrinya, maka Bung Hatta tetap menggunakan listrik. Meski di saat yang sama, dia sadar bahwa sebetulnya dia tidak sanggup untuk membayarnya. Oleh karena itu, Bung Hatta kemudian menulis sepucuk surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, agar semua tagihan listriknya dipotong langsung dari uang pensiun yang diterimanya setiap bulan. Saat membaca surat dari Bung Hatta, Gubernur Ali Sadikin merasa sangat prihatin setelah melihat keterangan tingginya tagihan listrik terhadap keluarga sang proklamator itu, sementara uang pensiun bulanannya sangat kecil. Sebagai jawaban terhadap permintaan Bung Hatta, Ali Sadikin bukannya memotong uang pensiunan Bung Hatta, akan tetapi Ali Sadikin menanggung semua tagihan listrik dan air ledeng keluarga Bung Hatta. Mendengar keputusan itu, Bung Hatta dan keluarganya menyambut dengan gembira. Jadi, ketidakmampuan yang dialami oleh Bung Hatta dalam memenuhi kebutuhannya bukan karena ulah politik jahat, bukan karena sebuah permainan yang berusaha memiskinkan Bung Hatta, akan tetapi semua itu karena dia memegang teguh sikap kejujuran saat menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga Bung Hatta tidak pernah mengamankan uang negara lalu diparkir di ATM pribadinya, sebagaimana yang umum dilakukan oleh pejabat-pejabat di negeri ini. Karena itu, dia sangat dicintai oleh rakyat, dikenang hingga sampai saat ini, darinya ada berbagai banyak keteladanan dan nilai positif yang dapat diambil. Beberapa keteladanan yang pernah diukir semasa hidupnya, seperti tidak haus jabatan. Hal itu terlihat saat Bung Hatta menerima tawaran untuk menjadi pejabat Bank Dunia. Cerdas dan pekerja keras, pecandu buku berat, tak mau menikah sebelum Indonesia merdeka. Ini menunjukkan betapa dia jujur dan serius dalam berjuang meraih kemerdekaan Indonesia. Sosok yang sangat penyayang, terutama pada keluarganya.